Hari ini adalah cerita Wulan yang ke-10 dan ini adalah cerita Wulan yang pertama di tahun 2023 ya. Jadi selamat tahun baru 2023, selamat tahun baru Imlek juga yang kemarin baru dirayakan tanggal 22 Januari. Untuk Bapak Ibu yang merayakan semua, semoga tahun kelinci air yang konon tahun kelinci ini tahun harapan ya katanya. Itu tahun ini kita semua penuh kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan ya untuk kita semua. Amin, amin. Amin, amin, amin. Nah, cerita Wulan hari ini akan dibawakan oleh PDW Jakarta Selatan. Terima kasih sekali Bu Erna, PDW Jakarta Selatan semua, Ibu Harni yang akan bercerita. Seru nih ceritanya nanti mengenai Lombok, budaya Lombok, dan salah satunya adalah mengenai Putri Mandalika ya. Dan nggak lupa Jakarta Selatan hari ini juga akan memberikan hadiah 3 buah kain tenun Lombok loh. Wah, nanti ditunggu ya kuisnya. Jadi nanti akan dibagikan 3 buah tenun Lombok juga oleh Jakarta Selatan ya. Terima kasih banyak PDW Jakarta Selatan untuk ceritanya hari ini ya. Oke, slide berikutnya kita akan menyanyikan lagu himne Wulan dulu ya. Himne Wulan dulu kita nyanyikan supaya lama-lama kita bisa hafal, kita bisa lama-lama bisa menyanyikan dengan fasih juga. Warga usia lanjut tegar mawar hidup, jiwa warga tetap percaya gairah hidup berasul mandiri dan berarti. Tak kenal suasana, tetap semangat hidup bahagia, paguyuban bermaut, Ya, salam Wulan, mandiri, terhormat, bermakna. Ya, oke. Cerita Wulan ini diadakan supaya kita semua yang berada di kota mana-mana manapun
bisa berjumpa di udara, bisa berjumpa di Zoom ya. Kalau kita belum berkesempatan berjumpa secara fisik, kita bisa berjumpa 1 bulan sekali di Cerita Wulan ini. Kita bisa berjumpa dengan seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Jadi dimanfaatkan ajang pertemuan di dalam Zoom ini supaya kita semua bisa saling mengenal. Nah, sekarang saya mau ingatin lagi untuk rename dulu nih, rename. Kenapa harus di rename? Karena nanti ada hadiah untuk PDW yang hadir terbanyak. Ada nama PDW-nya dan ada nama orangnya, nanti dihitung. PDW mana yang jumlahnya terbanyak. Akan ada hadiah dari Rukun Senior Living untuk kas PDW sebesar Rp300.000. Jadi di rename, ayo di rename, diganti namanya ya. Acara hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan mendengarkan cerita dari PDW Jakarta Selatan, dari Ibu Harni yang asli dari Lombok, akan bercerita mengenai keindahan Lombok dan legenda. Legenda Lombok ini legenda yang terkenal sekali, yaitu legenda Putri Mandalika. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai Lombok boleh disampaikan ke Ibu Harni ya. Nanti Ibu Erna juga akan menyampaikan mengenai PDW Jakarta Selatan ya. Jadi, lalu setelah itu kita akan ada info kesehatan dari nutrisi dari makanan. Kemudian pasti ada quiz. Dan kemudian kita akan ada foto bersama terakhir ya. Kita akan selesai di jam 11.30. Dari hari ini disponsori oleh Tropicana Slim. Ya, dari Tropicana Slim akan memberikan 3 buah paket hadiah Tropicana Slim. Semuanya bebas gula. Kemudian dari Rukun Senior Living akan memberikan hadiah untuk PDW terbanyak Rp300.000 ya untuk kasnya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita ini akan dibawakan oleh Ibu Harni Iriani. Beliau adalah pegiat tenun dan budaya. Beliau berasal dari Lombok dan akan cerita mengenai Lombok. Ya, oke, saya persilahkan Ibu Erna dan Ibu Harni. Coba minta tolong Pio dipin. Ibu Erna di mana nih? Di stop share dulu supaya kelihatan dulu. Selamat pagi, saya ya. sudah ada. Oh, sudah ada Ibu Erna. Coba saya Pak Mohali di stop. Ya. Selamat pagi. Pio tolong pin dulu Ibu Erna dan Ibu Harni biar gede gambarnya. Mana tuh? Ibu Erna dan Ibu Harni biar semuanya lihat. Nah, ini Ibu Erna. Satu lagi mana? Ibu Harni. Ibu Harni. Tolong dipin Pio. Nah, ini dia yang cantik-cantik. Nah, Ibu Erna selamat pagi, Ibu Harni selamat pagi. Terima kasih selamat pagi. Sudah mau bercerita ya. Sok silahkan Ibu Erna mau membuka dulu mungkin. Silahkan Ibu. Siap. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak Yanuar, Pak Herman, Bu Ivon, dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga kita dipertemukan dalam Zoom ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Pertama-tama masih dalam dekat dengan tahun baru ya Bu ya. Kami dari Jakarta Selatan mengucapkan selamat tahun baru, juga selamat untuk Chinese New Year. Kami akan menceritakan sedikit tentang sejarah Wulan. Wulan Selatan didirikan pada 16 tahun yang lalu, Ibu, 16 tahun yang lalu oleh Bapak Sumarno, yaitu pada tanggal 8 Maret 2007. Jadi udah 16 tahun kita. Kemudian beliau juga Pak Magno menjabat sebagai Ketua Wulan selama 14 tahun, 15 tahun yang kemudian diserahkan kepada saya. Yang pertama itu dari 10 anggota berkembang, bahkan
sampai pernah mencapai 127 anggota. Itu udah top sekali ya. Kemudian kegiatan rutinnya adalah seperti biasa 2 bulan sekali. Nah, pada tahun 2017 Ibu Nuke Mujiono membuat suatu paduan suara di mana sampai sekarang kita masih selalu menampilkan paduan suara itu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan dengan paduan suara Jakarta Selatan. Dan anggota Jakarta Selatan sekarang tinggal sekitar 60 anggota, itu karena kondisi keterbatasan dan kondisi usia yang makin lama makin menurun. Hanya itu mungkin yang saya sedikit dari Wulan Selatan, supaya nggak terlalu berlama-lama, sedikit cerita tentang Wulan Selatan. Ceritanya hari ini tentang Putri Mandalika dari Lombok. Mudah-mudahan, mungkin kalau yang dari Bali Bu ya sering ke Lombok, tapi di event-event itu mungkin ibu-ibu nggak pas ke sana gitu loh. Jadi eventnya ada setahun sekali sampai sekarang. Demikian, saya serahkan lagi Bu Foni. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Sekarang kita ke Ibu Harni. Silakan Bu Harni. Ya, suaranya agak jelas ya Bu ya? Jelas ya. Jelas, bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon, Bapak Herman, dan Ibu Erna, dan memberi kesempatan saya, di mana perkenalkan saya Harni Iriani, anggota baru dari PDW Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa bersinergi dan disupport oleh ibu-ibu semuanya. Sebelum saya menceritakan mengenai legenda Putri Mandalika, mungkin saya akan jelaskan kepada ibu-ibu semua bahwa legenda ini berada di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi mungkin kalau ibu-ibu banyak juga mungkin ya yang sering ke Lombok atau ke Mataram. Jadi kalau kita dari Jakarta ke Lombok itu akan landing di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ya. Itu nggak jauh lokasi dari yang saya ceritakan ini, kira-kira 30 menit ya gitu ke Pantai Seger. Lokasi persisnya adalah di Lombok Tengah, yang mana mungkin sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak tahu sudah menjadi sirkuit Mandalika ya, jadi semua orang udah tahu. Nggak lama-lama lagi saya akan menceritakan legenda Putri Mandalika dari Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah pada zaman dahulu kala, ada kerajaan yang bernama Kerajaan Sekar Kuning dari negeri Tonjeng Beru. Kerajaan Sekar Kuning dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Panji Kusuma, terkenal dengan sebutan nama Raja Tonjeng, Raja Tonjeng Beru, dan permaisurinya bernama Dewi Seranting. Raja Raden Panji Kusuma atau dikenal dengan sebuah sebutan Raja Tonjeng Beru adalah raja yang arif, bijaksana, rakyatnya hidup makmur, sejahtera. Kerajaan tersebut sangatlah tentram dengan rakyat yang juga makmur. Suatu hari, Ratu Dewi Seranting melahirkan seorang anak yang berparas cantik dan diberi nama Putri Mandalika. Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis yang sopan, santun, ramah, dan lembut.
Bila berpapasan dengan rakyatnya, Putri selalu menyapa dengan ramah dan santun. Ada suaranya tuh udah. Keluhuran jiwanya, kemurahan hatinya, dan kecantikannya membuat Putri sangat disayang sama semua rakyatnya. Berita tentang kebaikan hatinya dan cantik parasnya pun tersebar sampai ke berbagai kerajaan. Sehingga pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan menginginkan Putri Mandalika untuk dipersunting dan akan dijadikan sebagai permaisuri di kerajaannya. Karena banyak yang melamar Putri Mandalika, akhirnya sang raja menyerahkan keputusan tersebut kepada sang putri sendiri. Setelah itu, Putri Mandalika memutuskan untuk bersemedi untuk mencari petunjuk dari apa yang terjadi. Sepulangnya bersemedi, Putri Mandalika mengundang seluruh pangeran dan pemuda pada tanggal ke-20 bulan ke-10 pada penanggalan suku Sasak, masyarakat yang mendiami Pulau Lombok disebut sebagai masyarakat suku Sasak. Kemudian Putri mengundang semuanya untuk berkumpul di Pantai Seger dekat pantai Kuta Lombok ya gitu. Dan pada pagi buta sebelum azan subuh berkumandang. Pada tanggal dan tempat yang telah diputuskan oleh Putri Mandalika, berkumpullah seluruh pangeran, pemuda, dan bahkan rakyat kerajaan tersebut. Mereka terlihat memadati Pantai Seger. Seketika matahari mulai terbit, Putri Mandalika beserta raja, ratu, dan para pengawalnya datang menemui seluruh undangan. Pada waktu itu, Putri Mandalika terlihat sangat cantik dibalut dengan busana indah yang terbuat dari sutra. Putri Mandalika beserta pengawalnya naik ke atas Bukit Seger dan mengucapkan beberapa patah kata yang ditujukan oleh seluruh tamu undangan. Dan isi ungkapan Putri Mandalika kurang lebih berisi bahwa Putri Mandalika hanya ingin melihat ketentraman dan kedamaian di Pulau Lombok tanpa ada sedikit perpecahan di dalamnya. Kemudian sang putri menyadari jika ia menerima satu atau sebagian lamaran, akan terjadi perpecahan atau perselisihan di antara mereka yang tidak ia terima. Untuk itu, sang putri berencana menerima semua lamaran yang ditujukan kepadanya. Serentak seluruh tamu undangan yang terdapat di pantai tersebut bingung ya. Ke mute ya. Halo, Hilang. Ibu Hanik termute. Ya, bisa dengar? Sorry. Ya. Ya. Tadi sampai menerima semua lamaran. Oh, sebentar. Sampai mana tadi, Bu? Menerima semua lamaran dan Oh ya. Jadi untuk itu sang putri berencana menerima semua lamaran yang ditujukan kepadanya. Serentak seluruh tamu undangan dan yang terdapat di pantai tersebut bingung dengan perkataan Putri Mandalika. Kemudian tiba-tiba sang putri menjatuhkan dirinya ke dalam laut dan seketika hanyut ditelan ombak. Para rakyat dengan sigap menceburkan diri ke laut untuk menyelamatkan Putri Mandalika. Tetapi Putri Mandalika
hilang tanpa ada tanda-tanda sedikit pun. Tak lama kemudian muncul binatang kecil-kecil yang sangat banyak dari laut. Binatang tersebut ternyata sebuah cacing panjang yang kemudian cacing tersebut diberi nama nyale. Dan dipercaya oleh masyarakat bahwa cacing tersebut merupakan jelmaan Putri Mandalika. Hingga kemudian di kemudian hari berkembang sebuah upacara adat nyale yang menjadi tradisi masyarakat Lombok. Tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Februari sampai dengan Maret. Bau nyale adalah jelmaan Putri Mandalika. Bau nyale dilakukan dengan serangkaian upacara adat yang dilanjutkan dengan kegiatan menangkap cacing, sehingga kemudian hasil tangkapan tersebut diolah untuk dimakan dan kemudian dijual. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila pungutan nyale banyak, berarti hasil panen akan berlimpah. Dan sebaliknya, apabila nyale tidak banyak, berarti panennya gagal. Itu aja ibu-ibu cerita yang saya dapat sampaikan. Mungkin untuk lebih terkesan, mungkin dapat di-share video yang saya akan berikan. Dan sebelum saya akhiri cerita ini, saya berharap mungkin dari Bulan bisa jalan-jalan ke Lombok untuk menyaksikan tradisi budaya yang ada di Lombok, dan sekarang sudah dikenal di sana ada sirkuit Mandalika dan bisa berkunjung ke Lombok untuk wisata budaya ke Lombok. Dan apabila ada ibu-ibu yang ingin ke Lombok, bisa berjumpa dengan Ibu Erna atau yang kami dari PDW Jakarta Selatan. Itu aja cerita Putri Mandalika dari kami. Saya Harni, PDW Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, jadi hanyut loh mendengar hanyut terbayang. Yuk kita saksikan sekarang videonya yang tadi diceritakan oleh Ibu Harni. Ya, kita saksikan videonya. Putri Mandalika Lombok merupakan sebuah legenda cerita rakyat di Lombok bagian tengah, di mana cerita ini menjadi festival tahunan di Lombok yang terkenal dengan nama Bau Nyale. Kisah legenda Putri Mandalika Lombok, kisah dahulunya ada sebuah kerajaan di pantai selatan Pulau Lombok, bernama Tanjung Bitu. Kerajaan ini memiliki seorang putri mahkota yang sangat cantik dan berkepribadian baik bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika tumbuh dewasa dengan menawan. Selain memiliki wajah yang cantik, Putri juga memiliki sifat yang baik dan sopan. Putri juga terkenal ramah dengan mata yang indah, rambut panjangnya yang cantik terurai, membuat setiap orang yang melihatnya jatuh cinta. Karena kecantikan sang putri, banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang. Ingin mempersuntingnya, saking banyak pangeran yang melamar putri, sang raja menyerahkan keputusan memilih kepada putrinya. Kemudian mengambil keputusan untuk semedi. Dan dalam semedi itu, putri mendapat petunjuk dan mengundang semua pangeran serta rakyatnya untuk berkumpul pada tanggal 20 bulan ke-10 bulan Sasak di Pantai Segar Kute di pagi hari sebelum azan subuh berkumandang. Tiba saatnya waktu yang ditentukan sang putri. Pangeran dari berbagai kerajaan pun datang beserta rakyatnya. Pantai Segar pun ramai dipenuhi rakyat dari masing-masing kerajaan. Putri tiba mengenakan pakaian dari kain sutra yang sangat indah. Putri dan pengawalnya menaiki bukit di Pantai Segar dan mengucapkan kepada seluruh tamu dan rakyatnya, sang putri berkata ingin melihat ketentraman dan kedamaian ada di Pulau Lombok tanpa adanya perbedaan. Putri menyadari jika ia menerima salah satu lamaran dari pangeran, pasti akan adanya perselisihan yang hingga adanya perang.
Kemudian sang putri melangkah membelakangi lautan lepas dan berkata kepada seluruh undangan dan mengatakan keputusannya. Dalam ucapan sang putri berkata bahwa dirinya untuk semua orang, lalu sang putri menjatuhkan dirinya ke laut. Semua tamu undangan pun kaget dan mencari sang putri ke laut. Namun hasilnya sia-sia, karena mereka tidak bisa menemukan sang putri. Tidak lama kemudian terdapat binatang nyale yang muncul dari laut. Binatang tersebut adalah cacing panjang yang dikenal dengan nama nyali. Masyarakat percaya bahwa cacing tersebut adalah jelmaan sang putri Mandalika Lombok. Dan hingga sekarang, upacara adat bau nyali ini selalu dirayakan dan dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret. Nyali adalah sebuah pesta atau upacara yang dikenal dengan bau nyali. Kata bau berasal dari bahasa Sasak yang berarti menangkap, sedangkan kata nyali berarti cacing laut yang hidup di lubang-lubang batu karang di bawah permukaan laut. Halo. Wah, terima kasih sekali. Ibu Harni, Ibu Erna, terima kasih sekali ceritanya. Ini ramai sekali ya, ternyata. Ternyata ramai sekali. Sekarang kita bisa tanya jawab nih, bisa tanya jawab ya. Di share screen-nya dimatikan dulu.
Coba kita bisa pin ke Ibu Harni dan Ibu Erna. Siapa yang mau bertanya boleh kepada Ibu Harni dan Ibu Erna. Semua mengenai Lombok. Aduh Bu, tadi tuh rame banget ya. Ternyata itu wah sampai beratus-ratus orang, mungkin kayak ribuan ya, ada di pantai dan mengambil nyale itu ya. Itu Iya, enak betul. Bu. Itu enak Bu. Hmm, Rasanya Bu, enak. rasanya sih kayak ikan garing gitu. Oh, Sering gitu, digoreng. iya digoreng mama mereka. Kadang dibikin kayak rempeyek, kadang digoreng buat lauk, kadang dibikin gulai oleh masyarakat setempat, Bu. Oh, Iya, wah baru tahu deh saya. iya. Oh, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya boleh membuka mic-nya dan bertanya. Ada pertanyaan untuk Ibu Harni dan Ibu Erna? Informasi juga ya Bu Ivon, cacing-cacing itu anehnya keluar di malam hari. Oh, Dan nanti pada subuh matahari mau muncul, dia hilang di pantai itu, bersih, satupun tidak ada cacingnya. oh. Kayaknya Jadi ajaib deh. hanya pada tanggal yang merupakan Ditentukan. tanggal upacara Ya, itu, ya. tanggal 10 bulan Jadi 10. jadi orang-orang buru kumpul di sana sampai malam nunggu cacing-cacing itu keluar. Nanti kalau udah bulan purnama atau apa gitu, cacing-cacingnya keluar semua, berebut pada apa, nangkep cacing, digoreng, digulai lah segala macam. Kemudian nunggu sampai, karena kalau sudah jam 5 udah azan itu cacing itu hilang, nggak ada lagi satupun. Oh, Cari pun nggak ada. Jadi itu wah, merupakan kayaknya miracle, keajaiban juga ya. iya, iya, itu ajaib sih. Iya, Hanya terjadi di situ ya, tidak iya tidak. betul Bu. Ya itu makanya berhubungan dengan legenda Putri Mandalika yang dipercaya itu merupakan apa ya Jelmaan. ya jelmaan Putri Mandalika ya, dan juga Mm. dipercaya kalau tangkapan nyalenya banyak itu artinya Panennya melimpah. melimpah banyak. Wah, Menurut iya, iya. kepercayaan. Sampai sekarang Ibu masih begitu di sana. Ya, 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 ya. Wah, itu Di zaman modern. jadi ajang wisata juga ya. Jadi Siap. bisa hadir ke sana untuk menyaksikan pada saat ada upacara bau nyale itu ya di Lombok. Oke. Ada yang mau bertanya nih Bapak Ibu? Kalau enggak saya terus nih, saya pertanyaannya banyak nih. Ada, Saya boleh. Bu Ivon. Nah, Dari oke. Pak Willy. Baik, Pak. Pak Willy Lampung mau nanya. Oke, nanti habis itu Ibu Nur Laila ya. Pak Willy silakan Pak Willy. Coba dipin Pak Willy-nya. Masih mute Pak Willy? Nah, belum di-unmute. Coba. Sudah terdengar? Bagus. Yang mau saya tanya, upacara bau nyale itu hanya di Pantai Segar atau juga ada di pantai-pantai lain seperti di Senggigi? Kalau ramainya bau nyale itu sepertinya di Sukabumi juga ada, di Pelabuhan Ratu pada malam-malam tertentu orang turun ke pantai bawa obor dan cari udang kecil. Tapi tidak tahu apakah sekarang masih ada apa tidak. Mungkin Sukabumi yang lebih tahu mana itu. Terima kasih. Oke, silahkan Bu Harni atau Ibu Erna. Pertanyaannya itu hanya ada di Pantai Segar atau di pantai yang lain di Lomboknya? Silakan Bu Harni. Bu Harni masih mute. Baik Pak, saya akan jawab pertanyaannya. Memang bau nyale itu cuma ada di Pantai Segar Pak, Pantai Mandalika. Ya, situ aja. Mute, tulisannya mute doang. Oke. Nggak Terima usah. kasih Bu. Halo. Hanya ada di Pantai Segar ya? Betul Orang Ibu. akan berkumpul di situ. Dan di Pantai Iya. Segar itu, di dekat Pantai Segar itu banyak hotel Bu? Atau banyak? Ada banyak, yang sekarang udah sama? banyak Bu, karena sejak ada Mandalika, ada sirkuit ya, di situ hotel udah bagus-bagus, dan banyak juga rumah penduduk yang udah dibikin villa sekarang ini, bagus banget Bu. Wah, menarik. Ayo Pak Willy, kita ke sana Pak. Iya Bu. Monggo Bu, monggo. Oke, silakan. Sudah Pak Willy? Sudah, terima kasih Bu. Ya, thank you.
tadi masih ada dari Ibu Nurlaila. Jakarta Selatan tadi yang mau Ibu tanya. Nurlaila, Ibu. Ibu Nurlaila, ya, Ibu Nurlaila. Terus Ibu Ya. Siti, Ibu Umi sama Ibu Hesti tadi yang mau tanya ya, nanti ya, habis ini ya. Ibu Nurlaila, mana Ibu Nurlaila? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Di sini yang akan saya tanyakan adalah karena tadi sudah dibilangkan setiap tanggal 20 bulan 10 ya. Ada Iya. itu apa bau nyale itu. Apakah di waktu-waktu lainnya bisa terjadi, Ibu? Kira-kira seperti itu, Bu? Bisa terjadi atau tidak, atau khusus memang setiap tanggal 20 bulan 10 saja itu bau nyalenya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Di sini saya menceritakan bau nyale itu ada cuman Februari dan Maret, Ibu. Yang saya tadi ceritakan 20 bulan 10 itu adalah tanggal saat mereka terjadi itu, saat itu, Bu. Nah, sekarang festival bau nyale sekarang dibikin sebagai agenda wisata oleh masyarakat Lombok menjadi wisata budaya dari NTB sendiri. Itu bau nyale itu Februari dan Maret, Bu. Dan tanggalnya itu ditentukan oleh masyarakat setempat gitu loh, Bu. Jadi kayak kita kalau Lebaran mungkin hilalnya gitu kali ya, Bu ya. Jadi ditentukan oleh masyarakat setempat besok malam akan Putri Nyale akan ada. Jadi emang betul. Jadi mereka berkumpul masyarakat di setempat yang menentukan tanggal itu, Bu. Nanti setelah ditentukan tanggalnya, malam itu ya mereka kumpul seperti tadi yang dibilang sama Bu Erna. Karena saya yakin Bu Erna kan lama di sana ya, pernah menyaksikan tentunya. Mereka dari malam udah kumpul menyaksikan itu. Benar itu keluar. Itu kalau dia keluar kita kayak amazing. Saya aja kalau ke sana nggak tidur dari sana. Pergi jam 2 itu udah ke sana menyaksikan itu. Kita amazing sekali. Itu keluar cacing dari laut berbondong-bondong itu suatu antara percaya sama enggak, Bu. Gitu. Tapi itulah budaya ya yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Itu aja, Ibu, jawaban dari saya. Sumpah itu di antara Februari dan Maret itu Ya. setiap harinya ada seperti Enggak, itu. cuman satu masa aja, Bu. Cuman satu masa. Malam. Masa Tapi yang orang-orang ditentukan. orang sana tapi sudah tahu ya bahwa itu Sudah. cacing-cacing itu bakal keluar pada tanggal berapa saat mereka keluar gitu. Sudah tahu, Bu, sudah tahu. Mereka udah tahu itu. Mungkin saya tengahin ya. Bu Erna. Ya. Ya. Saya tengahin. Mungkin ya Bu Ivon seperti kalau Lebaran. Kalau Lebaran kan itu kadang-kadang mau tanggal 1 atau tanggal 2, kita menunggu munculnya bulan hari Isbat. Mungkin seperti itu. Jadi masyarakat Lombok menunggu datangnya sesuatu yang dia percaya, nanti baru mereka bisa menghitung hari. Baru ditentukan harinya. Jadi seperti kalau kita Lebaran. Mungkin seperti itu ya Bu Harni. Betul, betul, Ibu. Terima kasih Ibu. Bu Erna, kita pergi ke sana. Lihat juga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya Ibu Umi. Ibu Umi. Nah, mana Bu Umi? Di PIN. Bu Umi Jakarta Selatan. Nah. Tio. Nah, oke. Ya, silakan Bu Umi. Bu Umi masih mute. Belum kedengeran. Gi. Tadi itu saya pertanyaannya sebetulnya sama dengan Bu Ella, tapi karena sudah terjawab, sekarang yang saya mau tanyakan yang lain, saya lihat di video tadi ada sambil ngambil serok-serok ikan cacing itu, ada yang dimakan gitu-gitu lah, apa memang benar begitu bisa? Iya. Iya. Ada juga Bu yang bisa Bu Umi. Iya, jadi artinya dimakan mentah begitu, dimakan gitu. Saya kok ngelihatnya sepertinya amis gitu ya, merinding. Tapi memang bisa dimakan pada saat mentah diangkat begitu. Tadi saya lihat di videonya. Saya jawab deh Bu Harni, enggak ini bisa.
memang bisa. kita di sana kadang-kadang orang ngambil gitu langsung dimakan. Iya. Kayak makan mie. Seperti Iya. Iya, Betul. itu bisa terjadi. Katanya Iya. manis rasanya, tapi Oh saya gitu. belum pernah mencoba. Iya. Iya, Iya, saya terima juga belum kasih. pernah. Makasih jawabannya Bu Erna. Terima kasih Bu Umi. Ya, Ya. semuanya. Oke, Bu Oh, jadi Ivon. manis ya, rasanya manis ya Bu. Manis, Oh gitu. cacingnya manis. Ini benar-benar ini nih, benar-benar belum terbayang ya. Kita Iya. baru tahu gitu loh, baru tahu. Iya. Oke, silakan Ibu Hesti. Selanjutnya Ibu Hesti. Ibu Hesti mau bertanya, yuk silakan. Ya. Pagi Bu Ivon. Saya cuma mau tanya, itu cacingnya memang warna-warni gitu ya? Kalau saya jawab ya Bu ya, kalau dilihat tuh dia seperti kayak coklat, kadang coklat kehijau-hijauan gitu Bu, kayak ya warnanya kayak gitu sih sebenarnya Bu. Cuman kalau kena sinar gitu ya, dia jadi gimana gitu. Sebenarnya tuh aslinya tuh kayak kecoklat-coklatan, ada ijo-ijo gitu Bu. Kalau saya lihatnya gitu. Oh iya. Tapi pengolahannya bisa macam-macam gitu Bu ya? Bisa Bu. Bisa. Kebanyakan misalnya di sayur apa gitu Bu? Selain digoreng atau apa misalnya di Saya sayur taunya apa sih gitu? pernahnya digoreng Bu pertama. Kedua ya kadang mereka bikin kayak sayur olah-olah tuh kayak apa ya, kayak sayur apa namanya, gudeg ya, kayak ada santannya gitu Bu, kayak dicampur-campur gitu. Kayak lodeh. Dan ya betul Ibu. Kalau di sana tuh namanya olah-olah, kalau di sini namanya lodeh. Iya. Di sana namanya sayur olah-olah kalau nggak salah. Iya. Ya. Tapi tetap panjang-panjang gitu atau Iya, dipotong atau panjang. gimana? Iya, bentuknya panjang-panjang. Oh, Ya. jadi tidak dipotong. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih Bu Hesti. Jadi tidak dipotong-potong ya Bu Hani? Mungkin kalau pas dimasaknya ya bisa dipotong-potong ya Bu ya. Tapi pas pengambilannya itu ya bentuknya ya mungkin cacing ya ada panjang, ada yang ukuran-ukurannya gitu Bu. Pas ketika diserok nggak sama panjangnya. Oh. Iya. Makasih Bu Hesti. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bu Lili. Bu Lili Denpasar. Silakan Bu Lili. Wah, Bu Lili belum dipin nih. Mana nih Bu Lili? Nah, Bu Lili. Bu Lili belum di unmute. Masih mute. Terima kasih Bu Ivon. Terima kasih Bu Hani. Saya hanya menanyakan, waktu itu saya pernah kalau nggak ke Sumba ya mungkin ke Pulau Sabu. Itu saya ikut ngambil nyali. Apakah itu yang sama atau enggak? Dan bahkan saya pernah makan di sambal gitu. Karena yang punya rumah memasak buat kita, mungkin masih mentah ya, saya nggak tahu. Mungkin kayak sashimi gitulah. Nggak ada rasa sih menurut saya. Betul nggak itu? Sama nggak? Cacing juga Bu? Bentuknya cacing yang kita harus malam-malam bawa center gitu, nangkepin. Ada yang hijau, ada yang agak kemerah-merahan gitu. Sama nggak itu Bu? Saya nggak bisa bilang iya ya Bu ya, karena yang saya tahu bau nyale itu adanya cuma di Lombok Pantai Seger itu sih Bu. Itu jelmaannya itu kan menjadi cacing itu saya tahunya adanya di Pantai Seger. Saya belum pernah tahu kalau ada di NTT atau daerah lain, belum pernah tahu. Oke, kalau gitu. Ya karena waktu itu mereka spesial juga menjelang pagi. Saya sampai ikut juga sih, seru juga sih. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, di NTT ya. Terima kasih Bu Lili. Sama. Bu, selanjutnya Bu Grace, Ibu Grace mau nanya nih. Ya, Bu Grace masih mute. Silakan. Masih mute, belum terdengar. Bisa ada yang bantu unmute nggak? Nggak bisa. Halo, selamat siang. Ya. Bisa dengar, Bu? Silakan, bisa sekarang Bu Grace. Ya, terima kasih. Selamat siang. Pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Hesti dari Sukabumi tadi. Tapi masih ada pertanyaan lain. Ukuran cacing itu maksimalnya berapa ya?
Dan juga apa bedanya dengan ular? Apa nggak bisa keliru dengan ular itu? Ayo, gimana tuh Bu Erna? Yang saya pernah lihat sih cacing gitu ya. Kira-kira ya antara sekelingking gini lah ya Bu ya, yang saya pernah lihat itu panjang, dan seperti tadi saya ceritakan panjangnya itu ya nggak semua panjang gitu Bu. Ada yang mereka kan bergerombol ya. Ketika dia keluar tuh dari pantai tuh kayak wur gitu loh Bu. Dan itu nangkapnya rebut-rebut. Kadang setelah diambil ya ada panjang, ada pendek. Dia nggak sama bentukannya sih seperti saya lihat. Kadang ketika udah sampai di pinggir pantai ada juga yang udah agak ancur-ancur. Jadi dia kayak serpihan, bisa kadang menemukan itu gitu. Itu tapi diambil aja sama penduduk setempat. Tapi yang saya lihat sih kayak cacing kecil-kecil gitu sih Bu. Sepanjang jengkal gigi. Sepanjang Ada segini, ada panjang. Kadang juga ada udah kecil-kecil gitu loh Bu. Tapi bentukannya ya cacing kecil-kecil itu Bu. Setengah dari kelingking saya ini mungkin ya. Kira-kira segitu Bu. Seperti yang tadi ada di video lah, kira-kira Ibu melihat itu real video ketika mereka ada upacara itu video realnya Bu, yang mereka tangkap seperti itu rupanya yang tadi saya share. Mungkin saya tambahin ya, itu Ya. paling panjang Ibu sekitar 25 cm, 20 cm juga. Jadi bentuknya seperti mie. Ya. Mereka makan mie. Jadi kalau bikin mie, mereka makan pakai sumpit, jadi kayak mie gitu. Dimakan kayak mie pakai sumpit gitu? Iya. Ada yang makan pakai gitu, jadi direbus, diolah gitu. Saya suka liatin, saya perhatiin dia makan kayak gitu atau pakai garpu dia. Panjang-panjang, ada yang 10 cm, ada yang 20, paling panjang mungkin 20 deh cm. Kalau yang kecil-kecil itu anak-anaknya atau yang sudah terpotong-potong gitu. Demikian Ibu. Ya, jadi nggak akan keliru dengan ular ya Bu ya, kayak ada yang 25 cm. Bentuknya kayak persis kayak mie gomak kalau orang Sumatera bilang. Ya. Besar. Baik. Licinnya persis sudah kayak mie. Kayak mie. Oh ya. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Sama-sama Ibu. Oke. Sudah habis yang mau bertanya? Sudah enggak ada ya? Habis. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, sekarang kita mau kuis bagi 3 kain tenun Lombok. Iya. Dari Jakarta Selatan PDW akan memberikan kuis. Saya akan membacakan kuis dan ada 3 pertanyaan, ada 3 kain Lombok yang dipersembahkan oleh PDW Jakarta Selatan. Caranya, nah sekarang caranya mengikuti kuis ya. Jadi gini, saya akan membacakan pertanyaan, kemudian Bapak Ibu silahkan mengetik di chat nama Bapak Ibu, bukan jawabannya, nama Bapak Ibu, ketik di chat. Nanti saya akan panggil yang namanya paling atas. Kemudian silahkan tampil videonya dan dijawab dengan suara. Ya, gitu ya. Jadi saya akan bacakan pertanyaan, kemudian Bapak Ibu silahkan ketik namanya Bapak Ibu, bukan jawabannya, tapi namanya ya. Nanti saya akan panggil nama yang paling atas, kemudian akan dipanggil. Saya akan panggil nama yang paling atas, kemudian akan dilihat orangnya, mana orangnya, nanti orangnya ada, dijawab dengan kata-kata, dengan suara, ya, gitu ya. Oke. Sekarang itu latihan dulu nih di chat ya, latihan dulu. Ini belum kepake nih. Sekarang jangan ada yang ngetik dulu ya. Ini saya tutup dulu ya. Ini pertanyaan pertama ya. Oke. Jangan ada yang ngetik dulu. Saya bacain dulu pertanyaannya. Ya. Pertanyaan pertama ya. Apa nama binatang jelmaan Putri Mandalika?
Tulisnya nama, bukan jawabannya. Tulis nama. Oke. 1 sampai 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Ini pertanyaan pertama paling atas adalah di chat adalah Ibu Evi Marli. Ibu Evi Marli mana orangnya? Ibu Evi yang cantik mana? Di pin. Nah, share screen-nya di stop share screen. Stop share screen. Halo. Supaya Ibu Marli-nya Ya, kelihatan. halo. Ah, ini Ibu Marli. Ya, Evi Marli, selamat pagi. selamat pagi, Bu. Apa jawabannya, Ibu? Nyale, bau nyale. Nyale ya jawabannya. Ya. Bagaimana Ibu Erna, Ibu Harni, betul? Nama binatang jelmaan? Betul. Wah, Betul, Bu. itu dapat kain lomboknya bagus banget. Terima kasih, Bu. Kelihatan ya. Tuh, ini sudah ada, nanti dikirim ya. Ya, terima kasih. Ada di saya ini, nanti dikirim. Ada tiga ya, ada 3 warna juga ya. Selamat Ibu Evi. Ya, terima kasih, Bu. Pertama dari Sukabumi. Ya. Pertanyaan kedua seperti tadi. Jangan ada yang ketik dulu ya. Jangan ada yang ketik dulu. Saya sekat dulu nih pakai pertanyaan kedua. Oke. Suaranya kecil katanya Pak Deden. Yang lain kedengeran nggak? Kedengeran ya? Ini saya lebih kenceng ya ngomongnya ya. Pertanyaan kedua. Nama Putri Mandalika sekarang diabadikan sebagai tempat apa? Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat yang paling cepat tulis nama. Ibu Rini. Ibu Rini. Di pin. Mana Ibu Rini? Ini. Halo, Ibu Rini. Pagi. Pagi. Oke. Diabadikan sebagai tempat apa sekarang nama Putri Mandalika? Sirkuit Mandalika. Ya, betul. Menjadi nama sirkuit MotoGP ya. Menjadi nama sirkuit, jadi namanya sirkuit Mandalika. Ya, betul. Dapat tenun Lombok dari PDW Jakarta Selatan ya. Terima kasih. Ya. Oke, selamat ya Ibu Rini ya. Nanti jangan lupa Ibu Evi, Ibu Rini, nomor teleponnya dikirim ke Pak Mohali ya. Siap. Minta alamatnya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga ya. Saya tulis dulu ya. Pertanyaan ketiga. Supaya, oke, jangan ketik dulu ya. Sebutkan 2 nama gili yang ada di Lombok yang terkenal. Gili apa, gili apa? 2. Ayo, ketik. Namanya. Nggak tahu. Susah ya? Tuh pada tahu kok. Ayo, siapa yang tahu? Gili apa sih? Di Lombok gili apa sih namanya? Ayo, nyontek dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ibu Liliana. Ibu Liliana dari Denpasar. Mana Ibu Liliana? Halo. Nah, Ibu Liliana. Oke, sebutkan nama 2 gili. 2 aja, banyak sekali nama gilinya di sana. Gili Meno, Gili Trawangan. Yang saya tahu. Betul sekali. Ada banyak nama gili di sana. Ada gili macam-macam ya. Ada gili Trawangan, Gili Meno, Gili Nanggu, Gili Asahan, Gili Air, Gili Pasir, Gili Tangkong,
gili Pernah kondom, dengar. gili goleng. Wah, banyak nama gilinya ya. 2 tadi sudah betul nama gilinya. Namanya gili Trawangan dan gili Air. Meno. Meno. Di menu. Oke, selamat Ibu Liliana. Nanti nomor teleponnya dikirim ke Pak Mohali ya. Akan dapat kain tenun dari Lombok. Ya, oke. Terima Selamat kasih. kepada 3 pemenang. Terima kasih kepada PD Kesehatan yang sudah menceritakan cerita yang indah banget dan unik sekali hari ini, menambah pengetahuan kita semua, dan terima kasih untuk kain tenun Lomboknya ya. Selamat kepada para pemenang. Oke, sekarang kita lanjutkan pertemuan kita. Kita masih ada 22 menit lagi. Kita akan bagi info kesehatan ya sekarang ya. Kita sudahi Lombok, and then kita akan pergi ke info kesehatan. Yuk, kita mau kasih info kesehatan mengenai sebuah buah yang ini buah zaman dulu banget, baheula banget itu banyak ya. Sekarang mungkin ditemui, juga sering ditemui, yaitu buah kedondong. Nah, siapa yang nggak tahu buah kedondong? Semua pasti harusnya tahu ya buah kedondong ya. Jadi buah kedondong itu mungkin sudah lama nih nggak makan buah kedondong, nanti siang langsung cari buah kedondong ya. Buah kedondong ini punya manfaat yang banyak sekali ya. Kedondong itu namanya Spondius dulcis. Itu disebut juga golden apple, disebut juga ambarella atau dew plum. Dia punya nama 50 nama di seluruh dunia. Jadi di negara-negara tropis itu punya yang namanya buah kedondong. Ya. Bukan buah yang aneh, bukan buah yang hanya ada di Indonesia, tapi di dunia ini banyak sekali negara tropis yang punya buah kedondong. Di dalam buah kedondong ada airnya, ada protein, ada lemak sehat, ada gulanya, serat, ada vitamin C-nya, ada vitamin A-nya, kalsium, fosfor, zat besi, ada flavonoid, terpenoid, tanin. Ini adalah antioksidan supaya tidak cepat tua ya. Kemudian saponin dan glikosida jantung. Apa manfaat buah kedondong? Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah pencernaan ya. Karena banyak antioksidan yang ada di dalam buah kedondong, itu baik untuk pencernaan kita. Ya, perut kita jadi tidak kembung. Terus jadi tidak ada gangguan pencernaan, dan juga karena ada seratnya, dia bisa membantu BAB ya. Apa manfaat lain dari buah kedondong? Dia bisa meningkatkan imunitas karena dia kaya vitamin C. Selain dia kaya zat besi, ya, dia bisa meningkatkan imunitas. Bagus juga untuk fungsi jantung. Ya. Tadi sekali lagi antioksidannya tinggi, tekanan darahnya jadi baik. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk kesehatan mata. Ya, buah kedondong mengandung vitamin A yang melimpah. Itu baik untuk mata kita. Kemudian infeksi kulit. Nah, kalau kulit mau bagus bisa juga sering makan kedondong. Itu mengandung antioksidan alami ya. Kulit kita jadi nggak keriput. Nah, itu dari kedondong. Kemudian manfaat lainnya dari buah kedondong, dia bisa menurunkan kolesterol ya. Terus dia juga bisa ngobatin batuk. Tapi bukan bijinya dimasukin tenggorokan ya. Mengobati batuk karena banyak vitamin C-nya ya. Kemudian dia bisa bantu menurunkan berat badan ya. Karena dia rendah karbohidrat, dia punya lemak baik gitu, juga rendah kalorinya ya. Banyak seratnya juga. Kemudian dia bisa mengobati anemia, kurang darah ya. Karena dia mengandung vitamin B dan zat besi. Kemudian dia bisa meningkatkan kesehatan kulit tadi sudah ya. Kemudian ada apa lagi tuh kesehatan buah kedondong? Nah, buah kedondong punya fungsi kesehatan yang banyak, bisa dimakan, bisa dicari, bisa dinikmatin dengan cara dimakan pakai rujak. Ada ya? Ada. Bisa di jus, bisa juga dijadikan asinan gitu ya. Nah, itu adalah sekelumit manfaat buah kedondong.
ya untuk tambahan info hari ini, info kesehatannya. Oke, sekarang kita masuk ke kuis berikutnya. Wah, kuis lagi. Oke, kuis berikutnya. Kuis berikutnya akan dipersembahkan oleh Tropicana Slim, produk yang bebas gula, cocok untuk kita semua. Akan ada produk yang dibagikan, ada 3 paket dan 3 pertanyaan, ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini apa nih yang mau dikasih nih sama Tropicana Slim? Nah, ini dia. Jadi paket yang akan diberikan adalah ini semua. Terdiri dari 5 produk ya. Tetap sehat bersama Tropicana Slim. Karena manisnya hidup, kita yang tentukan. Nah, produk pertama adalah cookies. Ini, ini sweet orange ya. Mana gambarnya? Oke. Bawahnya. Nah, ini. Kok bergerak? Jadi ada minuman jeruk, dia bebas gula, rasanya manis, nikmat, segar, cocok untuk diabetes dan diet. Kelebihannya dia bebas gula, rasanya manis, segar, nikmat gitu ya, cocok untuk orang yang diabetes. Produk berikutnya yang akan diberikan juga adalah sugar free mint cocoa. Ini coklat ya, bebas gula pasir dengan mint, cocok untuk diabetes dan diet juga. Rasanya mint, coklat, ada mintnya, dan itu nikmat banget, cocok untuk yang diet dan cocok untuk yang diabetes. Kemudian berikutnya produk apa yang mau dikasih lagi? Nah, ini sugar free orange cocoa. Ini juga coklat, rasanya ada orange-nya. Wah, unik ya. Ini bisa dinikmati nanti untuk pemenang. Cocok untuk diabetes juga, bebas gula pasir juga. Jadi coklat ada rasa orange-nya gitu. Berikutnya, waduh banyak nih yang dikasih. Ada lagi adalah peanut almond. Jadi selai kacang almond nikmat tanpa gula pasir ya. Ini cocok untuk yang diabetes dan diet. Jadi kita bisa makan roti pakai selai almond ini ya, yang bebas gula. Lanjut lagi. Habis. Nah, jadi ada 5 macam. Nah, satu lagi cookies. Sugar free cookies ya, snack ini bebas gula. Kalorinya terkontrol, cocok untuk diabetes dan diet. Dan ini rasanya keju ya, ada rasa kejunya. Hokkaido cheese. Nah, ini produk-produk yang akan diberikan. 1 paket produk yang akan diberikan. Ada 3 paket. Saya akan seperti tadi ya, bacakan pertanyaan. Bapak Ibu silahkan ke chat dan menulis namanya ya, baru nanti dipanggil ya. Oke. Pertanyaan ke-1 ya, jangan saya ketik dulu ya. Belum ada, bentar, belum ada pertanyaannya, tidak boleh ketik dulu ya. Oke. Oke, saya bacain pertanyaan baru boleh ketik ya. Pertanyaannya, pertanyaan pertama. Sebutkan 1 manfaat buah kedondong. 1 aja. Wah, banyak nih. Yuk. Oh, Ibu Evi tadi sudah menang, tidak bisa menang lagi. Yang sudah menang jangan menang lagi ya. Saya loncat ke yang kedua, Ibu Sri Winarti. Ibu Sri Winarti. Mana Ibu Sri Winarti? Dipin. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Sri Dipin ya. Nah, ini menang. Kalau menang ya, belum tentu menang. Ayo, apa manfaat 1 aja? Manfaat buah kedondong. Untuk menurunkan kolesterol. Ya, betul. Dari sekian banyak pertanyaan manfaat buah kedondong, salah satunya untuk menurunkan kolesterol. Ya, selamat ya Ibu Sri Winarti. Nanti produknya dikirim, nomor teleponnya dikirim ke Pak Mohali ya. Jangan lupa. Selamat Ibu Sri. Terima kasih. Oke.
Oke, sekarang pertanyaan kedua. Hadiahnya tetap dari Tropicana Slim. Pertanyaan kedua ya. Oke. Pertanyaan kedua. Nggak boleh nulis nama dulu ya. Nggak boleh nulis nama dulu ya sebelum pertanyaannya. Silahkan menyanyikan lagu Balonku. Ayo. Siapa nih? Tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini ada Ibu Hesti. Ibu Hesti tadi belum kan ya? Belum menang kan tadi ya? Tadi saya kan belum tulis ya. Nah, Ibu Hesti. Nah, ini Ibu Hesti. Ayo, Ibu Hesti, silahkan menyanyikan lagu Balonku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Terima kasih, Bu Hesti, lengkap. Terima kasih. Coba ya. Itu balonku ada berapa, Bu? Balonnya ada berapa? 5. 5. Coba warnanya apa? Merah. Ayo, apa? Ibu Dewi mau jawab tuh kayaknya. Kan balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ini suaranya kurang kedengar, soalnya saya banyak mobil. Coba. Merah. Coba nih ya. Bu Dewi tadi mau jawab nih ya. Coba Bu Dewi di unmute. Di unmute dulu, Bu. Coba Bu Dewi dipin. Nah, Bu Dewi, ada berapa jumlah balonnya? 5. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan 5. Apa warnanya? Merah. Balonku ada 5. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kan merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kelabu, merah muda dan biru. Nah, 5 ya? Iya, 5. Tapi yang meletus balonnya warna apa? Hijau. Jadi jumlah balonnya ada berapa? 5. Balonnya lucu ya lagu itu ya. Balonku ada 5. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Jadi 6 dong balonnya. Iya, tetap 5. Oke. Jadi karena meletus 1 jadi 5. Iya. Tetap 5 ya. Oke. Ya, itu intermezzo deh, intermezzo. Jadi tadi pemenangnya, makasih Bu Dewi. Tadi pemenangnya Ibu Hesti menang nyanyi lagu Balonku ya. Terima kasih. Dikirim hadiahnya ya. Nah, untuk Bu Ipon. Ya, oke. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Ya, berarti ceritanya. Ada suara. Oh iya ya. Saya ngomong dari tadi mute ya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga ya. Selamat ya, tadi Ibu Hesti sudah nyanyi lagu Balonku ada 5. Padahal ada 6 itu tadi ya balonnya.
sudah menang, nanti dikirim hadiahnya, jangan lupa nomornya dikirim ke Pak Mohali. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Dek. Ya, Ini. pertanyaan ketiga. Ya. Yang diceritakan oleh Ibu Harni tadi, di Lombok itu tadi, itu dari suku apa? Suku apa di Lombok tadi? Iya, dia udah bilang. Ayo. Enggak, aku kan orang selatan enggak boleh. Lah, nanti kamu itu basah loh lah. Ayo. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu Nurlela. Ibu Nurlela, silakan. Ibu Nurlela mana? Dari Jaksel ya. Siapa yang telepon? Ya, apa jawabannya Ibu? Tadi yang diceritakan oleh Ibu Harni dan Bu Erna tadi dari suku apa di Lombok? Masih mute Ibu. Suku Sasak, Ibu. Nah, betul nggak Bu Harni, Bu Erna? Betul. Oke, selamat Ibu Nurlela. Nanti dapat hadiah dari Tropicana Slim ya. Dikirim, jangan lupa nomor teleponnya dikirim ke Pak Mohali ya, atau ditulis di sini juga boleh, ditulis di chat ya. Jadi selamat kepada 6 pemenang, sudah ada. Sekarang kita akan mengumumkan pemenang yang hadiahnya dari Rukun, Rp300.000 untuk kas PDW yang hadir terbanyak. Siapa ya pemenangnya? Pak Mohali mana Pak Mohali? Pak Mohali akan kasih pengumuman, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya info dari Rukun ya. Oke, ini adalah info bahwa akan sudah dibuka ya. Rukun Senior Club, Rukun Senior Club Global Iksan Mandiri yang ada di Bintaro. Ini di Kebayoran Arcade 3 nomor 23 Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7 Tangerang Selatan, Banten. Oke, jadi ini adalah klub untuk senior yang kita bisa melakukan kegiatan bersama ya. Jadi senior activity programnya ada pada hari Senin, Rabu, Jumat. Silahkan datang pada jam 9 sampai jam 12. Ada banyak banget kegiatan untuk senior. Silahkan bisa kumpul di sana pada Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 12 di Senior Club ya. Senior Activity Program pada Senin, Rabu, Jumat boleh diikuti ya, boleh didatengin. Selain itu kita ada juga Demensia Day program. Itu setiap Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis, hari Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 15 ada kegiatan untuk Demensia Day program. Beragam kegiatannya khusus untuk senior dengan demensia. Jadi kita untuk latihan melatih ingatan kita ya bersama-sama di sana. Seru, silahkan datang pada hari Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 15. Oke, lanjutnya ini Senior Club di Bintaro ya. Kemudian ada senior activity program lain yaitu senior yang bisa dimanfaatkan oleh para senior yaitu Senior Lounge. Senin, Rabu, Jumat jam 13 sampai 16 bisa dipakai oleh para senior untuk berkumpul, melakukan aktivitas. Mau latihan apa yang waktu itu malah latihan ukulele silahkan ya. Atau yang mau latihan nyanyi, mau latihan apa boleh juga ya. Jadi silahkan datang ke Senior Club yang ada di Bintaro. Oke, ini lanjut. Registrasinya bisa ke nomor 0813 9979 5339 ya di Kebayoran Arcade 3 nomor 23 Boulevard Bintaro Jaya Sektor 7 ya, Bintaro Jaya Sektor 7. Silahkan catat nomornya, nanti bisa menghubungi itu dan bisa tanya bagaimana cara datangnya ke sana ya, ada free trial. Oke. Mana? Lanjutnya
hadiahnya yang akan diberikan oleh Rukun Senior Club adalah Rp300.000 untuk PDW ya. Pak Mohali silahkan mau diumumkan siapa yang datang terbanyak. Kali ini kalau kita lihat dari jumlah peserta, ada 47 peserta yang sampai jam ini, sampai menit ini, detik ini masih online di tempat kita. 47 dikurangi kita, tim panitia, Bu Ivon, saya, dan Mas Pio, berarti ada 44. Dari 44, ada 11 yang dari Sukabumi, berarti 1/4. Maka hadiahnya kita serahkan kepada PDW Sukabumi. Nanti akan ditransfer ke rekening PDW Sukabumi. Selamat kepada PDW Sukabumi. Ya, Oke. Pak Mohali pengumumannya. Selamat kepada PDW Sukabumi. Kompak selalu. Hadir terbanyak ya pada cerita wulan ke-10 hari ini. Selamat. Silakan Pak Mohali, mau ada pengumuman lagi dari PDW Pusat? Iya, betul. Ini Mbak Ivon. Kami informasikan bahwa majalah wulan akan terbit nanti di akhir bulan Februari. Tentu dari para PDW banyak kegiatan yang sebenarnya bisa di-share ke tempat kita untuk bisa diketahui oleh para senior di tempat lain, di PDW lain. Maka kirimkanlah cerita dan artikel yang ada, baik itu kegiatan atau pribadi yang berupa hobi begitu, yang bermanfaat. Karena memang majalah wulan itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jangan sungkan-sungkan untuk mengirim, bisa melalui WA tempat kami, atau sebenarnya yang lebih baik kalau misalnya sudah lengkap ceritanya, bisa melalui email ke Dharma Wulan ya. Yang kedua, yang dalam waktu dekat ini akan ada acara Akrab Wulan, yaitu hari Selasa 14 Februari di 2023 ini di Gria Dharma Wulan Sentul. Nah, mari kita ramaikan bersama-sama, berkumpul di sana, segera daftar ya. Saya kira itu pengumuman dari pusat. Bu Ivon, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih. Pak Bob, semangat Pak Bob. Oke, teman-teman, tanggal 14 Februari, kita kumpul bersama-sama, itu adalah Valentine Day, Hari Kasih Sayang, plus juga kita merayakan Imlek, dan kita datangkan khusus barongsai dari Kelenteng Bogor, sehingga benar-benar kita happy together. Oke, kita tunggu ya, jangan sampai kekurangan waktu untuk datang ya. Oke, thank you. Ya, thank you Pak Bob, semangat. Semoga, ayo daftar, segera daftar ya. Wah, ya, terima kasih Bu Ivon, terima kasih Pak Mohali. Ya. Okay. Sama-sama Pak Bob. Ya, terima kasih Pak Bob. Yuk, kita terima kasih Bu Ivon. Ya, terima kasih. Jadi bulan depan, tanggal 25 Februari akan diceritakan oleh PDW Bogor. Bulan April akan diceritakan oleh PDW Lampung. Bulan Juni oleh Yogyakarta. Bulan Juli Surabaya. Bulan Agustus Sentul Rukun. Bulan September dari Medan. Bulan Oktober Jakarta Utara, LO, dan bulan November dari Sukabumi. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi bulan Februari dalam keadaan yang gembira, sehat, semangat semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Semoga hari ini acaranya meriah, senang, happy, dan kita bisa sesuai dengan salam bulan ya. Mandiri, berhormat, dan bermakna. Ya, selamat pagi, silakan. Bye-bye. Terima kasih Bu Ibu. Bye-bye. Buat semuanya. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu semuanya.